Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak, Pak David Aritona. Pada pagi hari ini kita akan melakukan devosi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan, yang senantiasa menuntun kami, Tuhan, dan menolong setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Kau sertai setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Berharap kalian dalam keadaan sehat ya, dan Bapak juga berharap kita bisa senantiasa menjaga protokol kesehatan dengan baik walaupun belajar dari rumah. Dan pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Bapak ulang, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2. Bapak berharap kalian bisa membuka Alkitab dari rumah masing-masing, dan Bapak akan bacakan untuk kita bersama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikian firman Tuhan. Materi devosi yang Bapak bawakan pada pagi hari ini adalah tentang jangan melupakan Tuhan ya, atau jangan berpaling daripada Tuhan. Nah, Bapak akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kalian bisa jawab di rumah masing-masing dan dalam hati masing-masing ya. Apakah kalian pernah berpaling dari sesuatu hal? Mungkin itu tanggung jawab ya. Atau apakah kalian pernah melarikan diri dari tanggung jawab yang diberikan? Baik itu oleh orang tua, baik itu oleh guru ataupun teman-temanmu sendiri. Kalau pernah, bagaimana respon yang seharusnya? Apakah itu baik atau apakah itu salah ya? Silakan kalian refleksikan di rumah masing-masing ya. Dan sebelumnya Bapak ada sebuah cerita ya. Di suatu hari ada misalkan namanya A. Si A ini adalah seorang supir taksi. Dia berangkat dari rumahnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 dia belum menemukan penumpang juga. Dia menunggu di satu tempat dan akhirnya hampir jam 9 dia baru dapat penumpang. Dan walaupun dia dapat penumpang, tapi penumpang yang dia dapati itu hanya menggunakan jasanya dalam jarak yang sangat pendek, sehingga pendapatannya masih tetap sedikit. Ketika supir itu membawa penumpang ini, supir taksi itu, dia mengeluh dalam hatinya, kenapa saya hari ini tidak mendapatkan penumpang yang pergi dalam jarak yang jauh ya. Akan tetapi ketika dia sudah selesai mengantarkan penumpangnya itu di tempat penumpang, ataupun tiba-tiba dia dapat penumpang yang akan diantarkannya dalam jarak yang sangat jauh ya. Dan habis itu dia langsung sukacita. Habis itu dia langsung bersukacita ya. Nah, apa yang mau kita belajar di cerita ini ya? Kalian pernah nggak di dalam hidup kalian itu ketika tidak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan, kalian banyak bersungut-sungut ya, atau mungkin kalian banyak mengeluh, atau mungkin banyak mengomentari ya, mengomentari Tuhan, mengomentari diri sendiri ya. Akan tetapi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, kalian merasa senang ya. Apakah itu benar? Mari akan kita bahas bersama-sama ya. Di sini dibilang ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya ya. Bapak yakin percaya bahwa Tuhan itu sangat tahu rencana-rencana terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Padahal
kita yang percaya bahwa kehendak Tuhan itu rencana yang terbaik untuk kita, bukan rencana kita. Manusia bisa merencanakan, bisa, sangat bisa, dan sangat bagus. Tapi kehendak Tuhan yang bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, pada saat ini Bapak juga ingin menekankan bahwa sebagai seorang yang sudah mengenal Tuhan, kita seharusnya memiliki kerinduan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu setia kepada kita. Nah, kalian pernah mendengarkan kisah bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Ya, Bapak yakin dan percaya kalian pasti pernah mendengarkannya. Dan kita mengetahui bahwa sangat-sangat panjang proses bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir waktu itu, ya. Dan kita tahu bersama-sama, kalian juga sudah mempelajari di Bible Study, bahwa Musa melalui tuntunan dari Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Akan tetapi ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya. Kita akan membaca di Keluaran 15 ayat yang ke-24, ya. Keluaran 15 ayat yang ke-24. Bapak bacakan untuk kita bersama-sama, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Dibilang di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, ya. Kalau kita bisa melihat ke belakang kembali, ya, Tuhan sungguh sangat setia dalam menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Akan tetapi ketika Tuhan sudah membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Pernah nggak Tuhan memberikan kita suatu rancangan kebaikan, atau pernah nggak Tuhan memberikan sesuatu hal yang saya inginkan? Bapak berharap dan Bapak percaya pasti pernah, ya. Nah, ketika kita pernah mendapatkan apa yang kita harapkan, ya, bagaimana respon kita? Kebanyakan memang bersukacita, ya. Kebanyakan bersukacita, ya. Misalkan Papa pengen pergi liburan ke luar negeri, ya. Kalau itu bisa tercapai, ya pasti Bapak merasa senang, ya. Kalau itu tidak tercapai, bagaimana reaksi saya, ya? Bagaimana reaksi Bapak? Atau kalian, murid-murid sekalian, ya, memiliki cita-cita ingin kuliah di universitas terfavorit, bisa saja, ya. Untuk mencapai itu pasti ada usaha. Nah, bagaimana jika banyak hal-hal yang kita harapkan tapi tidak tercapai, ya? Apakah Tuhan salah? Tentu tidak, ya. Tapi Tuhan ingin menitipkan atau mempercayakan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai proses pendewasaan iman kita, supaya iman kita lebih dewasa di hadapan Tuhan, ya. Bapak yakin dan percaya ketika kita setia dengan prosesnya, Tuhan akan menghasilkan yang namanya pertumbuhan yang benar-benar bisa mengajak kita untuk bisa mengalami Tuhan, ya. Melalui devosi kita pada pagi hari ini, kita bisa melihat, ya, bahwa Tuhan yang sangat mengetahui kebutuhan hidup kita. Tuhan yang sangat mengetahui, kita harus percaya itu, ya. Dan kemudian kita harus bisa memberikan respon yang benar terhadap setiap proses kehidupan kita, ya. Bapak yang percaya bahwa setiap manusia itu memiliki kisah yang berbeda-beda. Tidak ada kisah yang sama. Tidak ada semua orang miskin, ya. Tidak ada semua orang pintar, ya. Tidak ada semua orang kaya, tidak. Tuhan itu mempercayakan kisah dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah, apakah kita bisa setia dengan kisah yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan untuk kita bersama-sama, ya. Pada tahun ini sekolah kita juga mengangkat tema tentang menginginkan Kristus, ya. Bisakah saya menginginkan Kristus dalam setiap masalah saya? Bisakah saya menginginkan Kristus dalam setiap sukacita saya? Bisakah saya menginginkan Kristus dalam setiap pergumulan saya? Itu akan menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bukan hari ini saja,
Akan tetapi setiap hari dalam setiap kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita kelak. Ya, Bapak yang kita percaya, ya, ketika kita ada kerinduan untuk benar-benar menikmati Tuhan, biarlah kita rindu juga untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk tidak bisa, ya. Hal apa lagi kita bisa melayani Tuhan atau bisa menunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan? Melakukan setiap tanggung jawab kita. Tanggung jawab kalian sebagai seorang murid. Apakah kalian bertanggung jawab sebagai seorang murid belajar dari rumah? Apakah kalian mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru, oleh orang tua? Bapak berharap anak-anak lentera pasti bisa melakukan hal itu, ya. Untuk menutupnya Bapak akan bacakan sekali lagi, ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah melupakan segala kebaikannya. Tuhan itu sungguh sangat amat baik, dan marilah kita merespon setiap kebaikan Tuhan dengan bersyukur, bertanggung jawab, dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan. Semoga devosi ini bisa mengajak kita untuk semakin memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah devosi pada pagi hari Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Engkau memberkati anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Ampun dosa kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama doa. Amin. Oke anak-anak, demikianlah devosi pada pagi hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.